Baik, untuk selanjutnya adalah langsung saja mungkin ya kepada pemaparan dari materi mengenai penerapan disiplin positif dalam implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Enok Roswati SPDI. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun dulu nih Bapak Ibu. Kalau kamarimanya Pak Usep ditembak mah terbiasa. Ayo nama ngotret heula. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Ke pasar membeli lilin. Satu bungkus lilin, satu bungkus lilin yang akan saya pesan. 2 detik lagi kita akan belajar online. Ayo semangat, jangan sampai ketinggalan. Baik, tidak berlama-lama lagi. Silakan kepada Ibu Nok, saya silakan untuk memaparkan materinya. Baik, Bu Rofi, terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk keluangan waktunya, mohon izin saya share screen. Semoga bisa di sini. Sebentar. Persentase. Waduh, loading. Karena ininya loading, jadi saya pakai. Bu Rofi terlihat nggak Bu Rofi? Enggak Bu Nok, mau di share screen di saya? Boleh, boleh. Ya, saya ini coba. Loading. Coba. Ini bisa. Udah ada. Ya, udah ada Bu Nok. Yang di saya ya? Hilang lagi. Oh, Bu Nok ngerekam juga. Iya, berat ngerekamnya. Ya, makanya dari tadi sama mati saya aja. Nah, sama saya aja berarti share screen-nya. Oh, boleh. Biar nggak berat. Ini malah kelempar di Google-nya. Salah. Taruh. Ini. Siap. Kelihatan? Sudah ada. Ada Bu. Baik, mangga Bu Nok. Ya. Ya, aku belum muncul Bu. Muncul? Sudah ada. Oh ya, ada. Saya juga merekam Bu Nok, takutnya di Bu Nok tidak ada. Jadi saya ikut juga merekam. Iya buat Pak. jaga-jaga. Ini susah. Susah ngerekamnya dari tadi mati terus. Siap. Iya saja. Wah, Bapak nitip ya rekamannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita sharing ya Bapak Ibu tentang penerapan disiplin positif dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dalam hal ini sebetulnya saya mendiseminasikan untuk aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini kita perlu mengetahui terkait dengan apa yang dimaksud dengan diseminasi. Diseminasi itu artinya adalah sebagai proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas. Dalam proses ini bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian, temuan, atau inovasi ke dalam masyarakat umum, baik publikasi, presentasi, maupun aktivitas lainnya. Dan dalam hal ini, sebelumnya kita akan ice breaking dulu. Boleh Bu Rofi, kita ice breaking dulu. Ini sedikit saya baru menemukan ice breaking tentang figure and ground gitu ya. Sebetulnya figure and ground ini biasa saya berikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Dan biasanya anak-anak yang mau masuk ke SD kelas 1 ya, karena harus matang dulu dengan perkembangan persepsi visualnya. Dan sekarang saya akan bagaimana kalau kita mengecek persepsi visual kita masing-masing. Mangga Bu Rofi. Speakingnya. Nah, Bapak Ibu, coba tebak ada berapakah hewan yang tersembunyi pada gambar ini? Silahkan dilihat, kita berikan waktu 2 menit. Kira-kira berapa jumlahnya? Ada hewan itu? Mungkin diperlukan ketelitian ya dalam hal ini. 10. Oke. Silakan 12. ditulis di kolom chat. Oke, 12 tolong. Siap. Baik, ada yang belum menemukan? 4, Bu Is 4, kemudian Padawan 10, Bu Rofi 12, Ayu 6. Oke, sudah ya? Cukup ya? 10, 5. Oke, kita lihat ada berapakah jumlah hewan yang benar dalam hal ini. Jawabannya adalah, nah ini, jawabannya adalah 13 ya, karena ternyata banyak hewan yang tersembunyi. Ada kepala burung, kemudian ikan, kura-kura, gajahnya sendiri, kemudian ada nyamuk, ada keledai, ada anjing, kemudian ada ular, kucing, tikus, kemudian rubah gitu ya. Kemudian ada buaya dan ada dolphin hiunya, lumba-lumba. Baik. Lumba-lumba. Ya. Selanjutnya menurut pakar psikolog, ternyata di sini kita bisa melihat karakter kita. Nah, seperti apakah jawaban yang kita temukan ini menunjukkan karakter kita katanya gitu ya. Dan jika kita menemukan 1 atau 3 hewan, maka kita harus seseorang yang perlu sedikit lebih banyak meluangkan waktu untuk meraih cita-citamu. Jadi belum ada visi untuk meraih cita-citanya, jadi harus meluangkan waktu. Kemudian jika Anda adalah orang yang kerap jika menemukan 4 sampai 6 hewan, itu artinya adalah orang yang kerap mendapatkan sesuatu tetapi melewatkan beberapa bagian. Sehingga cobalah melihat dan mengelola peluang untuk berpikir lebih luas lagi. Kemudian kalau menemukan 7 sampai hingga 9 hewan, perhatian Anda sudah sangat detail, sangat dekat dengan sempurna, kemampuan Anda menjadi dasar meraih kesuksesan. Nah, jika menemukannya hampir mendekati sampai 13 hewan, Anda sangat jeli dan detail. Anda berbakat dalam banyak hal, dengan potensi yang dimiliki dan kerja cerdas akan memudahkan meraih kesuksesan. Amin, gitu ya. Ini menurut pakar psikolog gitu ya, Bapak Ibu, ternyata hal-hal detail ini menjadi bagian dari kehidupan kita tentunya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai tujuan pendidikan. Jadi adalah budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Nah, untuk itu kita juga perlu memahami tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif sendiri. Nah, di dalam budaya positif ada konsep intinya. Di dalam konsep inti budaya positif itu ada 8 tahapan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Dan semua itu saling berhubungan satu sama lainnya. Selanjutnya,
Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sekolah impian yang kita inginkan itu seperti apa sih, sekolah yang kita cita-citakan. Lingkungannya aman dan nyaman, berbasis disiplin positif, tentunya di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada anak, kemudian pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, juga tentu saja murid memiliki kompetensi. Dari hal itu semua diharapkan murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Kemudian tidak lupa iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Selain itu, peran penting dari kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Selanjutnya, nah, lalu dari sekolah impian ini ternyata ada perubahan paradigma baru, karena ternyata pendidikan itu tidak statis ya, selalu berubah dinamis. Nah, perubahan paradigma belajar itu menurut filosofis pendidikan KHD adalah yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, dan tugas guru menuntun anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, guru menurut filosofi pendidikan KHD ini, guru diibaratkan petani dan anak diibaratkan biji jagung, di mana seorang petani harus menjaga bagaimana biji jagung ini akan tumbuh menjadi buah jagung yang dapat bermanfaat gitu ya. Kemudian sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, karena anak-anak kita bukanlah kita yang lahir pada zaman kita, dia lahir untuk zamannya sekarang. Pembelajaran yang menghamba pada murid, artinya pembelajaran yang berpusat atau fokus kepada anak. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Kalau dulu mungkin kita akan fokusnya pada guru. Guru adalah sumber belajar satu-satunya. Dan sekarang pembelajaran berfokus pada peserta didik. Perubahan belajar dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini tentunya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikolog modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan terakhir adalah berkebinekaan global. Selanjutnya, perubahan paradigma berikutnya adalah untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanya. Kita berpikir bahwa guru itu adalah sosok yang bisa mengontrol murid, padahal sebetulnya sejatinya ketika tidak ada manusia yang ingin dikontrol dengan orang lain gitu ya. Mereka memiliki kebiasaan untuk menentukan hidupnya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sebetulnya dari penguatan positif ini tersebut belum tentu akan bagi mereka itu akan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang kita tuh suka kelepasan ya sebagai orang tua atau sebagai guru. Kita membuat mereka merasa bersalah. Dalam hal ini kita berpikir bahwa akan menguatkan karakter, padahal ternyata hal itu akan berdampak pada masa depan mereka, bahwa ternyata aku membuat ibu tidak bangga dengan aku. Nah, seperti itu. Mereka akan merasa bersalahnya akan berkelanjutan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang mindset dari orang tua ini, dia adalah anak saya berhak untuk ngapa-ngapain anak saya gitu ya. Kadang ada orang tua yang seperti itu, ternyata hal itu tidak baik untuk perkembangan mereka. Akhirnya anak-anak tidak percaya diri dengan dirinya sendiri karena mereka berpikir bahwa saya tidak bisa melakukan apapun tanpa adanya perintah dari orang tua, seperti itu. Selanjutnya,
perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam hal ini? Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kitakah sebagai guru atau seperti apa? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhannya itu berpikir bahwa kita itu semua kebutuhan anak-anak itu sama. Tapi kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita tuh berpikir bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan semua orang memiliki hal yang sama menurut stimulus respon, tapi jika teori kontrol berpikir bahwa semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menurut stimulus respon, tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, kalau di stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita menjudge ya ketika seseorang berbuat buruk gitu, sudah menjudge duluan. Namun kalau teori kontrol, semua perilaku pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kita suka tersadar nggak sih kalau misalnya anak didik kita melakukan hal melanggar aturan, sudah dibujuk tapi masih seperti itu, akhirnya kita memaksa. Kayak seperti paksaannya itu malah menjadi sebuah ancaman. Nah, itu karena kita berpikir bahwa ketika bujukan gagal, maka pemaksaan adalah jalan terakhir. Namun, dalam teori kontrol ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam model berpikir, stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang atau kalah. Tapi teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang gitu ya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif, nah di sini menurut teori kontrol atau teori pilihan, menurut Dr. William Glasser ini, makna disiplin sendiri, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini makna disiplin sendiri adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuan mulia yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan kemudian dari sini semua perilaku pasti memiliki tujuan. Dari semua perilaku memiliki tujuan itu ada yang disebut dengan teori motivasi. Untuk menghindari hukuman, teori motivasi itu ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, biasanya karena motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang universal atau keyakinan kelas. Dalam hal ini motivasi intrinsik yang ada pada diri seorang anak. Kemudian model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsepsi menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas nanti. Ada yang disebut dengan penghukum, posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, pemantau, dan terakhir ada posisi manajer. Kemudian ada juga terakhir adalah segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan. Tidak lupa, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Selanjutnya. Alhamdulillah. Jadi mantan ya. Selanjutnya tentang pelaksanaan disiplin positif. Nah, disiplin positif menurut pandangan KHD, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Kadang kita tahunya itu kalau disiplin itu pasti ada peraturan, ada hukuman. Sebetulnya tidak seperti itu ternyata. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud tentu di sini adalah disiplin diri. Disiplin yang memiliki motivasi internal atau dalam diri, maka kita akan memerlukan orang lain.
untuk mendisiplinkan kita sebagai latihan disiplin positif upami batch 2 tersebut. teh perkiraan sasi September ngawitanana. Selanjutnya beropi. September berarti Kemudian karena menurut pandangan Desember Diana ada. Gosen, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau Desember disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin dari sendiri juga Januari berasal dari pasar akar kata yang mungkin sama kan dengan Zoom disiplin sareng atau penugasan murid di atau LMS. pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham Kan betul aya sabaraha alasan fase mengapa tadi, mereka tapi kita mengikuti aya suatu pendalaman aliran materi. atau ajaran tertentu, Pendalaman materi mah sehingga membahas motivasi yang modul-modul. terbangun adalah Terus motivasi upami intrinsik, saha pendalaman bukan ekstrinsik. materi terus Ekstrinsik di artinya motivasi dalam fase kedua diri. mah loka karya, terus PPL, terus ujian kinerja sareng Baik, ujian selanjutnya pengetahuan UP atau sok kitu ngan dengan kata pelaksanaan lain, upami sudah Bu sabaraha Rofi. rubina mah kirang langkung 4 sasihan. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Di Siap. sini nilai-nilai Betul. kebajikan Ku abdi itu Pak. banyak sekali, hanya saya cantumkan Oke, 3 yang saja. kedua tenang, Yang gampang pertama pamit. yaitu Pamit saya mah tugas nilai Bapak di pasian yang kita saya. ketahui Gitu. bahwa nilai yang disepakati, Ada contoh, nilai-nilai ada kebajikan respon. sendiri adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun Nanti. latar belakang. Contoh nilai kebajikan untuk Tugas nama institusi setiap atau bisa organisasi mulai, juga kan? bisa diterapkan dalam Masih kene, ayeuna kan abdi kita di sekolah. menuju batch Contoh hiji, nilai terus kebajikan lebih atau pada institusi loka atau karya. organisasi yang Nah, pertama tugas yaitu batch 1 sareng profil batch 2 pelajar mah sami. Pancasila, di mana Pamisaran profil tahun pelajar kemarin Pancasila ada itu pami tahun yang sama mah kita batch 1 ketahui batch sudah 2. ada 6 ya, Tugas-tugasna, beriman jenis bertakwa tugasna, kepada Tuhan Yang cara Maha Esa sadayana. dan berakhlak mulia, Ini mandiri, bernaral kritis, nya grup kemudian pamong berkebinekaan ya global, kan bergotong penilaian royong, dan penilaian kreatif. review Nah, di sini ini tugas. merupakan Oke, kambil tugas mah menjadi acuan kita, titipan dari Menteri Pendidikan agar kita dapat menanamkannya dalam pembelajaran. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ada yang disebut dengan IBO Primary Years Program. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Walaupun di sini akan banyak lagi ya nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, nah, ini contoh penerapan nilai-nilai kebajikan yang saya lakukan di sekolah. Yang pertama, penerapan nilai kebajikan yang sangat sulit itu adalah disiplin datang tepat waktu. Terkadang, dengan berbagai hal, kita suka keduluan oleh murid kita datang ke sekolah. Akhirnya di sini malah guru ya, kelihatan itu lagi masih sepi tempat parkirnya. Karena ya seperti itu, kadang kalau misalnya nggak pikir, guru suka datang terakhir. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kita juga bisa mencontoh untuk bisa datang tepat waktu ke sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, contoh nilai kebajikan yang kedua adalah penerapan tertib ya. Jadi sebetulnya ini mungkin zaman dulu ya harus baris dulu. Tapi hal itu menanamkan nilai-nilai kebajikan tertib. Artinya kita nggak duluan masuk gitu ya. Mereka bisa lebih teratur. Di sini adalah penanaman untuk nilai-nilai kebajikan yaitu tertib ketika masuk kelas. Seperti itu. Selanjutnya penerapan nilai kebajikan berikutnya yaitu penerapan nilai kebajikan saling tolong menolong dalam program infak Jumat. Dari sini kita membiasakan dari hasil infak itu untuk menolong teman-teman kita, khususnya anak-anak yatim yang mereka sangat butuh bantuan kita. Dari infak ini bisa disisihkan untuk menolong teman-temannya. Dan alhamdulillah ini sangat teratur sekali untuk dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat
apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Termasuk setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar ini gitu ya. Selanjutnya, nah apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Nah, tentu setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, walaupun memang terkadang bertentangan dengan aturan gitu ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Nah, seperti apa nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup itu apa sih yang dibutuhkan? Yang pertama tentu manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang itu seperti apa? Rasa diterima, kepedulian, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Seperti setiap orang memiliki harga diri ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, di mana kebebasan ini mereka ingin mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, semua orang memerlukan bermain ya, termasuk kita juga ingin main gitu ya. Ketika semuanya kepenatan dengan rutinitas, tentu orang dewasa pun perlu kesenangan, dalam hal ini humor, kemudian antusiasme, tertawa. Kita perlu juga hiburan ya Bapak. Nah, selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Kita bertindak dan berperilaku itu tentu ada motivasinya. Seperti apakah motivasi itu? Nah, motivasi sendiri adalah dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar. Betul ya, pada perlu healing. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, waktu masih ingatkah Bapak Ibu ketika masih kecil, kita melakukan, kita mau sholat aja ya. Sholat itu pertamanya bukan karena kesadaran diri pastinya, tapi menghindari ketidaknyamanan, takut dimarahin gitu ya kalau nggak sholat. Nah, saya dulu waktu kecil gitu ya, ketika belum menyadari apa tentang sholat itu, biasanya saya mau sholat karena bisa dihukum gitu. Dan itu daripada dihukum ya sudah mending sholat gitu tah. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu datangnya dari mana? Dari motivasi eksternal. Jadi ketika kita melakukan sesuatu karena takut dihukum ya, karena ada motivasi eksternal itu, kita melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini pun disebut dengan akhirnya datangnya dari motivasi eksternal dari luar. Nah, ini pun biasanya terkadang kita mengartikan bahwa imbalan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, penghargaan gitu ya. Akhirnya kita melakukan karena ya untuk dapat penghargaan atau imbalan dari seseorang gitu ya. Untuk yang terakhir, kita melakukan sesuatu atau motivasi perilaku manusia itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini saya itu terbiasa untuk datang, tidak pernah tidak suka datang terlambat. Kadang kalau misalnya datang terlambat itu menjadi sesuatu menyalahkan diri sendiri gitu ya, nggak nyaman aja gitu akhirnya. Karena saya merasa ingin menghargai diri sendiri, karena saya percaya kalau saya menghargai waktu akan berdampak kepada hal yang lainnya. Salah satunya ketika saya menjadi contoh untuk datang lebih awal, anak didik saya juga datang lebih awal gitu ya. Mereka tidak kesiangan. Di sini untuk menghargai diri sendiri juga agar kita bisa lebih tepat gitu ya dengan nilai-nilai yang kita percaya. Selanjutnya, nah,
kita latihan Bapak Ibu sebelum kita ke hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Silahkan dituliskan di kolom chat. Kira-kira apa ya? Oke. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Silakan dituliskan di kolom chat. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Konsekuensi. Ngedadak loading, Bu Nok, nulisnya konsekuensi gimana? Baik, Bu Ropi berkata hukuman. Kemudian Bu Lucy konsekuensi, Bu Cinta hukuman, Padawan konsekuensi, Pak Risman konsekuensi. Oke, tidak ada jawaban yang benar dan salah sebelum kita tahu apa itu hukuman atau konsekuensi. Baik, yang kedua Bapak Ibu, jika berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Silakan. Hukuman. Hukuman. Yang udah CGP mah tahu jawabannya. Ya. Baik, hukuman. Kemudian sepakat ya, hukuman. Selanjutnya Pak Risman jawab hukuman. Ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, jelas ya, karena dia menumpahkan air, karena tersenggol, jadi dia pun harus membersihkan. Konsekuensi karena sudah melakukan, betul. Selanjutnya yang keempat, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Dia duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat Bapak Ibu karena terus tidak diizinkan bermain karena dia telah mencederai teman saat bermain di lapangan. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, banyak yang Bu Cintami mengungkapkan hukuman. Baik. Siap, Padawan hukuman. Selanjutnya, yang kelima, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, Bu Lucy bilang hukuman. Selanjutnya Bu Yesi juga hukuman. Konsekuensi. Dan konsekuensi. Oke. Selanjutnya yang keenam, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, satu lagi ada slide-nya ya Bu Ropi ya, satu lagi kalau nggak salah. Selanjutnya, wah Bapak Ibu sudah lebih paham ya. Baik, harusnya saya minta pendapat Ibu dulu untuk menjelaskan, tapi karena berhubung waktu, baik kita lanjutkan ya. Udah, ada yang mau berkata sesuatu, mengungkapkan pendapatnya, barangkali Bapak Ibu yang tadi, atau kita lanjutkan? Lanjutkan saja ya. Boleh. Ada yang memberikan tanggapan? Bu Lucy, boleh deh Bu Lucy tanggapannya sekali aja. Untuk pertanyaan yang mana gitu Bu Lucy? Ya, untuk pertanyaan yang ini, yang terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Itu menurut saya hukuman karena dia tidak tepat waktu. Ya. Tapi kalau untuk yang atasnya, kenapa dibilang konsekuensi, menurut saya yang tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai. Jadi karena dia udah mencederai, jadi konsekuensinya tidak bermain di lapangan. Mungkin itu. Iya, betul ya.
Ya, terima kasih Bu Sama-sama, Lucy Bu. atas pendapatnya. Betul, karena ada yang dia lakukan, maka konsekuensinya adalah duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, ya, karena ada konsekuensi karena dia sudah melakukan atau merugikan orang lain. Baik, Betul itu. yang kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran, itu sebetulnya adalah konsekuensi karena dia terlambat gitu. Biasanya kalau hukuman itu nanti kita bahas selanjutnya. Baik, Bu Rofi lanjutkan. Apa perbedaan dari konsekuensi dan hukuman? Nah, di sini untuk hukuman biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Seperti tadi membersihkan WC, kemudian berdiri dengan satu kaki, itu menyakitkan dan harus terjadi tentunya. Kemudian di dalam hukuman itu meninggalkan luka bagi anak dalam jangka waktu yang lama, seperti tadi bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, itu adalah sebuah bentuk hukuman karena dia akan jadi malu dengan teman-temannya mungkin seharian itu. Dia juga tidak bisa keluar dari kelasnya karena malu nggak pakai sepatu gitu ya. Nah, itu akan meninggalkan luka bagi anak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian anak akhirnya akan membenci kedisiplinan itu sendiri. Karena mereka berpikir bahwa ketika aku dihukum tuh karena kedisiplinan, akhirnya mereka akan membenci kata disiplin itu sendiri. Kemudian hukuman itu paksaan, mau nggak mau ya harus dilakukan gitu. Dan ini akan berakhir dengan paksaan. Selain itu, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Akhirnya mereka akan putus asa ya, dan berakhir dia menyakiti diri sendiri. Aku dihukum terus. Akhirnya ya udahlah, daripada dihukum terus, akhirnya mereka putus asa dan menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep dirinya akan menjadi buruk. Dia akan menjudge dirinya, ada aku mau udah biasa kesiangan, ada ibu gurunya selalu bilang aku teh anak bodoh misalnya ya. Itu akan menimbulkan konsep diri yang buruk untuk anak tersebut. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Akhirnya karena mereka akan menghindari hukuman, dari hukuman itu bagaimana caranya anak akan menyembunyikan kesalahannya. Seperti biasa, anak akan fitrahnya ya, kalau kata Pak Wildan itu, fitrahnya anak pasti akan membela dirinya sendiri dari kesalahannya gitu ya. Kemudian perasaan anak pastinya marah, kemudian ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu akan menimbulkan luka-luka yang dalam. Salah satunya pengalaman saya sendiri, saya nggak suka tuh pelajaran matematika, karena suatu hari pengalaman saya waktu masih SD itu, ketika saya nggak bisa menjawab soal matematika, saya suruh berdiri di depan, dan akhirnya dipermalukan lah gitu ya. Setelah itu saya akan merasa, saya kok nggak dihargai, padahal itu teh hanya satu soal yang nggak bisa jawabnya, soal yang lainnya bisa, tapi harus berdiri di depan kelas. Dari situlah saya tidak mau lagi belajar matematika gitu ya. Di situ Bapak Ibu akhirnya tolong kita hindari hukuman yang akan melukai anak gitu ya. Kemudian apa yang disebut dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek, karena dia harus bertanggung jawab. Kemudian anak menghargai disiplin, terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dari konsekuensi ini. Berarti kalau aku berbuat A, akan bagaimana sebabnya, akibatnya akan seperti apa. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Dari sini anak akan belajar untuk, berarti aku harus mengikuti aturan nih, agar aku tidak kehilangan hak aku, dan aku tidak diasingkan. Walaupun hal ini, diasingkan dalam hal ini kan sementara ya, biasanya untuk menyadari bagaimana kita memberikan waktu, anak bisa menyadari kesalahannya. Itu disebut dengan time out. Selanjutnya Bu Rofi. Nah, Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Kadang waktu itu kita merasa bahwa punishment and reward itu masih diperbolehkan gitu ya. Ternyata setelah diteliti melalui penelitian yang panjang, tentunya ternyata tidak semua penghargaan itu tepat.
ada anak yang akhirnya merasa dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Sebelum ke sini, saya juga masih menerapkan reward ya sebetulnya. Namun dalam hal ini, akhirnya saya menyadari bahwa ternyata ketika reward itu tidak tepat, maka akan mengantarkan pada tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini akan berakibat pada apa? Pada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ada yang disebut dengan penghargaan itu tidak efektif dan merusak hubungan, kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, memotivasi dalam diri. Nah, ini ternyata saya juga berdiskusi ya, akhirnya saya galau juga dengan apa yang diyakini di modul ini, kemudian apa yang saya yakini sebelumnya. Akhirnya saya bertanya waktu itu ke Pak Wildan, dosen PPG, bagaimana menurut Bapak tentang punishment dan reward dalam pandangan Islam. Ternyata Islam itu menyebutnya dengan akhlakul karimah. Tapi orang-orang di luar sana, mereka menamainya dengan karakter. Padahal awalnya itu dari akhlakul karimah ini. Nah, dari sini kemudian sebetulnya jika kita memberikan penghargaan dengan tepat, maka hasilnya juga akan lebih baik gitu ya. Namun dalam penghargaan, kalau kita memberikan penghargaan yang kurang tepat, akhirnya akan seperti ini gitu ya. Akan merusak hubungan, kemudian tidak efektif, menurunkan kualitas dan kreativitas, dan mengurangi ketepatan. Akhirnya saya mendapatkan input baru gitu yang dirasakan oleh anak saya kemarin ketika gurunya itu memberikan penghargaan berupa uang kepada anak didiknya untuk menjawab soal. Nah, saat itu pulang anak saya itu tuh pulang dalam keadaan nangis. Kenapa nangis? Kata saya. Ternyata dia nggak dapat uangnya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Penghargaan itu saya rasa kurang tepat karena ternyata anak saya bilang, padahal aku udah jawabnya A, teman aku ngambil jawaban aku. Satu, berarti benar. Penghargaan yang tidak tepat merusak hubungan. Yang kedua, besok lagi aku nggak mau sekolah karena aku nggak bisa jawab terus. Si bapaknya jadi marah-marah karena aku nggak bisa jawab. Ternyata bisa mematikan kreativitas anak. Padahal dia itu punya kemampuan gitu ya. Ketika penghargaan itu tidak diberikan kepada anak tersebut gitu ya, dia merasa menghukum dirinya sendiri. Tuh kan Bu, aku tuh nggak bisa. Tuh kan Bu, aku tuh ternyata nggak pinter di matematika. Padahal bukan nggak bisa gitu ya, hanya kurang berlatih, dan kecemasan si anak itu menjadikan dia tidak bisa mampu menjawab, berpikir tepat gitu ya. Akhirnya dia menghukum dirinya sendiri karena si penghargaan itu nggak dia dapatkan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, ternyata penghargaan yang kurang tepat itu bisa menjadikan hukuman untuk anak tersebut. Dan ini ternyata apa yang dijabarkan di sini itu terjadi gitu ya. Oh benar, ternyata kalau penghargaannya seperti ini, anak saya juga akan menghukum dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mampu menjawab. Akhirnya aku nggak bisa matematika, aku tuh nggak bisa matematika, terus seperti itu, dan akhirnya motivasi dalam dirinya akan berkurang. Selanjutnya, enggak beropi. Oke, next. Nah, ada yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri restitusi. Kalau tadi kan dengan reward, punishment, nah sekarang dengan restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi menangani masalah dengan cara restitusi ini
memiliki banyak manfaatnya. Nah, salah satunya ini ciri-cirinya yaitu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan seperti hukuman. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa sih yang mendasari tindakan untuk melakukan hal tersebut? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kita mengintrospeksi diri kita gitu ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi mampu menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini adalah restitusi menjadikan anak mengakui tapi juga merasa dihargai. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Dalam hal ini, apa saja yang dimaksud posisi kontrol? Ada 5 kategori posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima itu adalah manajer gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika guru memposisikan sebagai penghukum, maka guru akan berkata, meminta siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Ini jadul ya, zaman dulu suka gitu. Kemudian kalau guru memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, nah akan mengatakan bahwa berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini adalah menjadikan anak atau posisi guru menjadi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, jika guru memposisikan sebagai teman, maka guru akan berkata, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Bahasanya lembut, kemudian dia biasanya merangkul, seperti itu ya. Itu memposisikan diri guru sebagai teman. Kemudian kalau guru memposisikan sebagai pemantau, kata-kata yang akan diucapkannya adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru akan berkata bahwa apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini tepatnya guru meminta siswa untuk menyadari kesalahannya dan bagaimana caranya supaya siswa dapat memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Jadi, manakah posisi yang tepat Bapak Ibu guru? Dalam hal ini, posisi kontrol guru manakah yang tepat untuk kita? Tentu adalah posisi manajer. Diharapkan guru dapat menjadi memposisikan dirinya sebagai manajer. Betul. Selanjutnya, nah, kita tebak-tebakan ya Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Jika kalimatnya saya kecewa sekali denganmu, posisi kontrol apa Bapak Ibu? Silahkan jawab di kolom chat atau ada yang mau bersuara boleh dibuka mikrofonnya. Ada yang ingin berpendapat? Boleh dibuka mikrofonnya Bapak Ibu. Ya Pak Usep, mangga Pak Usep. Pembuat rasa bersalah, Bu. Kenapa Pak? Kenapa ya? Pembuat rasa boleh bersalah. Bapak, boleh alasannya? Alasannya karena kenapa Pak alasannya? Dengan guru mengatakan kecewa kepadamu, itu kan otomatis di hati peserta didiknya akan merasa, oh ternyata guru saya kecewa dengan saya, merasa bersalah, seperti itu. Betul ya Pak, karena diucapkan juga dengan lembut ya. Iya. Biasanya seperti itu, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya Bu Ropi. Terima kasih.
Nah, yang kedua, ayolah, kamu harus berusaha, kamu pasti bisa. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apakah aku? Ada yang ingin mencoba menjawab, menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu, mangga. Oke. Bu Lucy kan mau Baik. menjawab. Oke. Kuno, coba jawab ya. Kalau masih ragu boleh ya. Agak Boleh. ragu sih dengan kalimatnya ya. Ayolah, kamu harus berusaha, kamu pasti bisa. Mungkin kalau teman. Satu lagi teh apa ya, Bu? Teman? Tadi teh? Pemantau Pemantau ya. atau manajer? Biasanya kalau pemantau itu lebih ke diingatkan ke aturan sih. Kalau Pemantau. pemantau. Betul. Jadi, ini masih ambigu nih. Coba yang lain mah enggak? Nah, baik, kita bahas ya Bapak Ibu. Biasanya kalau kalimat seperti ini, ayolah kamu harus berusaha, kamu pasti bisa. Biasanya teman itu lebih friendly ya di kalimatnya, berupa ajakan, kemudian terus biasanya memposisikan setara gitu ya dengan peserta didik, biasanya dengan merangkul, kalimatnya juga lebih lembut, dan biasanya lebih memaafkan gitu ya. Itu adalah posisi betul sebagai teman. Selanjutnya, Bu Rofi. Nah, ini Bapak Ibu, ini gambarnya kejam sekali ya. Kamu selalu terlambat, kamu harus berdiri di bawah tiang bendera selama 1 jam. Nah, kita lihat di sana ada tanda seru. Di ilustrasinya, ini sudah jelas bisa ditebak. Kira-kira posisi apa itu? Kalimatnya adalah Penghukum. ya, penghukum. Bu Cintami mau berpendapat, silahkan. Kenapa memilih penghukum? Ya, karena sudah jelas ya dari kalimatnya, terus apa sih perkataannya itu, terus ada yang harus dilakukan siswa dan menyakiti gitu kan, seperti tadi. Jadi itu posisi gurunya sebagai penghukum. Ya, terima kasih Bu Cintami. Ya, saya sependapat dengan Bu Cintami, ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Karena di sana guru tidak mendengarkan penjelasan siswa, kemudian kalimatnya seperti marah ya, kalimatnya sudah jelas seperti kalimat marah, ada tanda seru di sana. Tentu di sini guru memposisikan diri sebagai penghukum. Padahal hendaknya guru tidak seperti itu, mau mendengarkan pendapat siswa ya, alasannya. Karena kita harus ke belakang bahwa apa yang dilakukan siswa pasti ada alasannya gitu ya. Selanjutnya posisi apakah aku, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kalimatnya lembut namun ada dasar dalam hal ini. Posisi apakah ini? Ada yang mau mencoba memberikan tanggapannya? Manajer. Kenapa manajer? Karena betul, Bu Cinta manajer, Bu Rofi juga manajer. Bu Rofi mau menjelaskan? Berikan tanggapannya boleh. Itu sudah terlihat ya bahwa ada pertanyaan dari guru kepada siswa, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga terlihat di situ ada kesempatan bagi siswa untuk bisa berpikir mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah gitu, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya dari solusinya dari dia sendiri seperti itu. Itu adalah contoh posisi kontrol manajer. Betul sekali ya, karena di sini memberikan kesempatan juga untuk peserta didik bagaimana solusinya, apa solusi yang harus kamu lakukan, seperti itu. Menjadi manajer, walaupun terkadang kita ingin ambil skor cepat ya, ingin melakukan tindakan yang cepat, ya udahlah harusnya kamu gini-gini gitu, itu jadi pemantau lagi nanti kita ya, tidak mau tahapannya seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apakah berbeda dengan peraturan kelas?
Mengapa harus disebut dengan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu itu kita menyebutnya peraturan kelas. Nah, di sini pengertiannya adalah keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih memotivasi dari dalam dirinya, bukan dari motivasi eksternal. Nah, biasanya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya peraturan tertulis tuh ditempel, dijeblak gitu ya, tanpa apa sih maknanya gitu. Gak boleh lari-lari di kelas gitu. Biasanya peraturan kelas seperti itu ya. Emang kenapa gitu? Karena tidak ada nilai-nilai yang diyakini gitu. Selanjutnya, di dalam keyakinan kelas, perbedaan dari kalimatnya sendiri, perbedaan kalimat peraturan dan keyakinan kelas. Jika kalimat peraturan, selalu kembalikan, misalnya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, salah, belum diedit Bu. Harusnya itu sebelahnya adalah keyakinan kelas. Jadi kalimat peraturan sebelahnya dan sebelah sininya adalah keyakinan kelas. Di kalimat peraturan dilarang mengganggu orang lain, maka kalimat keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kalimat keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan atau bisa juga dengan berkomitmen. Selanjutnya dilarang Bapak Ibu loading. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu untuk kalimat keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalimat keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, kalimat keyakinan kelasnya adalah bersabar. Gunakan masker, kalimat keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, maka kalimat keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Seperti itu. Nilai-nilai yang akan kita tanamkan. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ketika keyakinan kelas diusahakan kalimatnya tidak negatif lagi. Dilarang, misalnya dilarang mengucapkan berkata kasar, maka kalimatnya dilarangnya itu diusahakan menjadi dihilangkan gitu ya. Berarti harus misalnya bersikap sopan santun seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Dan kalimatnya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, kesulitan untuk mengingatnya. Tapi kalimatnya efektif, sedikit tapi mudah diingat. Misalnya saling menghormati, menjaga kebersihan, seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi untuk keyakinan kelas sendiri adalah ditentukan dengan kondisi kelasnya. Kalau misalnya di kelas itu tidak pernah ada yang terlambat, berarti tidak perlu kita membahas lagi tentang keterlambatan karena sudah tidak ada yang terlambat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, benar-benar sesuai dengan kondisi kelas saat itu. Kalau kemarin terlontar itu ketika saya membuat keyakinan kelas, banyak yang terlontar, dilarang membuang sampah di kolong meja gitu. Kemudian dilarang membuang sampah di tas orang. Seperti itu. Akhirnya saya membuatnya menjadi kalimat positif dengan menjaga kebersihan. Nilai yang diyakininya adalah kebersihan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui curah pendapat. Tentu kita harus mendengarkan pendapat dari warga kelas tersebut. Selanjutnya tentang tahapan pembentukan keyakinan kelas.
Yang pertama itu diskusi mengenai peraturan kelas melalui curah pendapat, kemudian mengubah menjadi kalimat positif setelah kita mengetahui apa saja peraturan kelas yang dibutuhkan di kelas itu, kita ubah dari aturan itu menjadi kalimat positif. Setelah itu menentukan nilai kebaikan atau keyakinannya. Kira-kira nilai keyakinan dari aturan yang sudah dibuat jadi kalimat positif itu seperti apa? Dan itu tentunya dari murid, kita hanya memfasilitasi. Kemudian penjabaran keyakinan menggunakan tabel T dan Y. Setelah itu diskusi terkait tanggung jawab dan peran guru juga peserta didik. Lanjut terakhir adalah kesepakatan menjalankan keyakinan kelas bersama. Ini adalah contohnya Bapak Ibu, keyakinan kelas 5C yang sudah dibuat. Ternyata ketika kita buat keyakinan kelas dari aturan yang banyak itu hanya 5 poin di sana gitu. Yang pertama, jaga kebersihan, tertib saat belajar, saling menyayangi, saling menghormati, dan sopan santun. Ini adalah hasil kesepakatan keyakinan kelas dibuat dalam sebuah poster untuk mengingatkan peserta didik kita. Baik, saya memiliki beberapa dokumentasi. Di sini peraturan kelasnya, ketika kita diskusi, setiap anak memiliki hak untuk berpendapat, dan di sini setiap anak menentukan membuat satu pendapatnya gitu, dari apa yang sangat diperlukan peraturan kelas ini. Nah, di sini didiskusikan menentukan peraturan kelas sesuai dengan kondisi dan dibutuhkan kelas tersebut. Selanjutnya, belum kelebihan. Di next. Sebentar. Masih yang, nah ini belum Propi, masih 2 slide ke belakang. Nah, setelah itu setelah ada peraturan, ya, setelah ada peraturannya, selanjutnya dibuat menjadi kalimat positif di slide 61. Slide 61. Dan di kalimat positif ini mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tertib ketika belajar. Itu tidak boleh lari-larian, jadi kalimatnya adalah tertib ketika belajar. Kemudian saling ngejek Bu, katanya, tidak boleh bullying, akhirnya saling menyayangi. Kemudian kalau misalnya dia suka berkata kasar, akhirnya bersikap sopan, seperti itu. Kalimat positif yang ditentukan seperti jika membuang sampah pada tempatnya berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan, kemudian tertib, menyayangi, menghormati, dan sopan. Selanjutnya dari sini kita akan mengubah ke tabel T dan Y. Seperti ini, tampak dan tidak tampak. Jadi dari penjabaran ini, kalau misalnya kelas kita bersih, kalau kita menjaga kebersihan, apa sih yang tampaknya? Misalnya bersih, tidak tampaknya apa? Kelasnya berantakan, seperti itu. Kemudian dari tabel Y-nya, apa yang biasanya kalimat yang terdengar? Terus yang terlihatnya seperti apa? Perilakunya akan memunculkan seperti apa? Nah, biasanya yang terdengar, ayo kita buang sampah pada tempatnya, dan seperti itulah. Kemudian dari tabel T dan Y ini bisa dijabarkan perilaku yang akan muncul. Ini saya contohkan satu saja di keyakinan kelasnya, yaitu terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terlihat adalah kelas menjadi bersih. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang, nah, setelah kita menentukan nilai, kemudian penjabaran, lalu kita akan menyadarkan peran dan tanggung jawab guru dan peserta didik. Saya tidak menuliskan perannya cukup diucapkan, tapi saya tuliskan tanggung jawabnya agar anak-anak bisa memahaminya. Di sini peserta didik dapat mampu memahami mengapa harus ada keyakinan kelas. Karena kita harus menyadari bahwa tanggung jawab guru itu apa.
seorang anak mengatakan bahwa menyayangi muridnya. Lalu bukan tanggung jawab guru itu apa? Ini benar-benar kalimat dari anak. Ibu, berarti guru nggak usah membersihkan kelas, katanya teh. Terus yang bukan tanggung jawabnya adalah nggak marah-marahin murid gitu ya. Selanjutnya peserta didik menghargai guru, piket kelas, belajar. Yang bukan tanggung jawabnya adalah mencari uang, Bu, katanya gitu. Tentu itu bukan tanggung jawabnya ya, tapi kalau misalnya untuk mereka yang ekonominya masih ke bawah, biasanya anak-anak menjadi punya tanggung jawab untuk itu ya. Itu sangat miris sekali. Selanjutnya kita akan berbicara tentang, nah ini adalah dokumentasinya keyakinan kelas yang sudah jadi. Selanjutnya tahap terakhir adalah membuat kesepakatan dan komitmen untuk konsisten dalam melaksanakan keyakinan kelas agar terwujud kelas yang kondusif dan nyaman untuk semua warga di kelas. Kita rangkum kembali, menyimpulkan dari kesimpulan itu mereka akan melakukan ini atas dasar keyakinan mereka. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Segitiga restitusi. Inilah tahapannya. Apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, Bu. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap orang melakukan sesuatu, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya setelah karakternya kuat. Ya, next. Tahapan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini adalah tujuan menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi menjadi proaktif. Dan yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dan dengan muridnya. Selanjutnya, ini adalah contoh kasus pertama. Selanjutnya, Zalfa menemukan game baru di gadgetnya, sehingga dia ingin berbagi kesenangan dengan menunjukkan game tersebut pada temannya di sekolah, walaupun melanggar aturan sekolah. Ini ada ilustrasi ceritanya ketika jam pembelajaran, anak tersebut senang memainkan gadgetnya. Sebetulnya di sekolah saya itu diperbolehkan membawa gadget pada jam tertentu dan memang sangat dibutuhkan gitu ya untuk pembelajaran yang berbasis IT. Kalau seperti itu ada tentunya perjanjiannya terlebih dahulu gitu ya. Biasanya hanya dimainkan atau digunakan saat jam pelajaran saja. Selanjutnya, penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak, Ibu mendengar kamu membawa gadget ke sekolah hari ini. Selama belajar di kelas, kamu lebih fokus dengan Bapak Ibu mungkin bisa digedein sendiri ya. Suaranya kecil. Keasikan kamu mengganggu teman kamu hari ini.
Iya Bu, saya membawa gadget hari ini. Ya, di sini ada kalimat bagaimana caranya guru tidak menyalahkan peserta didik, namun di sini guru mencoba menggali apa yang mendasari anak tersebut melakukannya, hingga mereka akan mengatakan bahwa saya ingin membagikan kesenangan saya, seperti itu. Seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer menggunakan restitusi ini akan memposisikan bahwa kita akan mencari solusi. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Lanjutkan. Kalimatnya adalah kita memahami apa yang mereka lakukan. Namun dalam hal ini, apakah benar hal itu dilakukan ketika jam pelajaran, jadi menyadarkan bahwa tindakan kamu tuh benar atau enggak sih dalam hal ini, lalu apakah merugikan orang lain atau tidak, seperti itu. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah Jadi segitiga restitusi itu mengajarkan anak untuk kita berdiskusi dengan anak terkait masalah yang sedang dihadapinya, seperti itu. Dari validasi tindakan yang salah, kemudian akan tahapan berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. kita pikirkan Zalfa, tindakan kamu dengan bawa gadget ke sekolah dan memainkannya di jam pelajaran kelas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar hari ini? saling menghormati Bu. Menurut pendapat kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, jika itu menurutmu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika ingin berbagi kesenangan dengan teman di sekolah? Menghormati teman yang sedang belajar dengan tidak memainkan gadget ketika sedang belajar karena akan mengganggu mereka. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Ibu tahu kamu adalah anak yang suka berbagi dan peduli dengan teman-temanmu. Itu adalah sifat yang baik. Bagaimana kita bisa menggunakan sifat baikmu ini untuk membantu kamu mematuhi peraturan sekolah? Mungkin saya bisa berbagi cerita tentang game tersebut tanpa harus membawa gadget ke sekolah. Nah, jadi akhir dari segitiga restitusi ini, anak menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapinya dan bagaimana cara memperbaiki hubungan tersebut, ya, seperti itu. Berikutnya, yaitu ini adalah testimoninya Bapak Ibu setelah melakukan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa dari kelas 6B. Saya senang dapat diajak berdiskusi bersama Bu Guru. Dengan begitu, saya menyadari bahwa peraturan dilarang membawa gadget ke sekolah tanpa diminta guru untuk pembelajaran ternyata membuat saya ingin terus memainkannya. Terlebih game baru yang lebih menarik membuat saya menjadi asik sendiri selama pelajaran di kelas. Hal itu tanpa saya sadari telah mengganggu teman-teman saya. Saya pun menjadi tidak fokus untuk belajar. Saya harus belajar bagaimana berbagikan kesenangan tanpa merugikan diri saya sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu Bapak Ibu untuk tahapan dari segitiga restitusinya. Jadi hal itu dengan menerapkan segitiga restitusi, kita juga menghargai pendapat anak gitu ya. Dan sebetulnya kalau dulu sekolah lama saya namanya bukan segitiga restitusi, tapi mendengarkan aktif gitu ya. Dan tahapannya memang seperti tahapan dari segitiga restitusi ini gitu. Akhirnya dari sana kita tidak pernah menjudge anak itu langsung salah, tapi kemudian kita mencari solusi, diskusi apa yang menjadi perasaan mereka seperti itu. Kemudian apakah tindakan mereka sudah benar atau salah, lalu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kita memberikan tawaran-tawaran di sini, guru sebagai manajer memfasilitasi mereka bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Karena jika tidak dilatih dari sekarang, anak-anak kita akan semakin stres gitu ya ke depannya nanti ketika mereka dewasa. Aduh, kalau mendapatkan masalah ini langsung putus asa seperti itu. Tapi ketika kita tidak pernah menyalahkan, kita menstabilkan emosinya dulu, kemudian kita menanyakan apakah ini benar atau salah, itu mereka akan merasa dihargai gitu.
Selanjutnya, kesimpulan dari modul ini adalah modul budaya positif menekankan pendekatan humanis dan sportif dalam pendidikan. Dengan disiplin positif yang menggantikan hukuman, motivasi perilaku manusia dipahami melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Posisi kontrol restitusi membantu siswa memperbaiki kesalahan secara konstruktif, terstruktur ya. Hubungan yang saling menghormati dan empati membangun keyakinan kelas yang kuat. Segitiga restitusi melibatkan refleksi untuk memahami dampak tindakan, mengakui kesalahan, dan mencari pemecahannya. Penerapan konsep ini meningkatkan perkembangan peserta didik karena merasa didukung, dihargai, dan termotivasi. Baik Bapak Ibu, sekian dari pemaparan saya. Alhamdulillah, slide-nya panjang, memang materinya panjang sekali. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat bisa kita ambil dari materi ini. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nok atas pemaparan yang sangat-sangat luar biasa ya. Panjang sekali dan memang itu suatu hal yang sering kita tahu ini tidak boleh, ini begini, tapi ternyata sekarang itu tersadarkan kembali mungkin ya seperti itu ya, bahwa tadi ternyata tentang hukuman, penghargaan. Kalau dulu pernah tuh D2 tuh saya ambil judul itu adalah itu hukuman